saya dalam pelajaran kimia. Hari ini kita akan mempelajari sifat asam basa larutan. Sasaran materi hari ini adalah fase F kelas 11. Tujuan pembelajaran hari ini ada dua, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi sifat asam basa larutan menggunakan kertas lakmus. Yang kedua, kalian mampu menentukan nilai pH suatu larutan menggunakan kertas pH universal. Untuk mengenali sifat asam basa larutan, kita tidak boleh mencicipi atau memegangnya secara langsung. Bisa saja larutan tersebut berbahaya. Jadi, solusinya adalah menggunakan suatu indikator. Indikator yang bisa kita gunakan adalah kertas lakmus ataupun kertas pH universal. Seperti ini. Bagaimana ya cara kita menguji sifat asam basa larutan sedangkan kita sudah di rumah? Punya kuota. Yuk kita manfaatkan kuotamu. Kita ke rumah belajar Kemendikbud untuk mengakses Lab Maya. Di sana banyak percobaan yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah percobaan asam basa. Rumah belajar dapat kita akses di belajar.kemendikbud.go.id. Pilih login. Bisa menggunakan email pribadi ataupun akun belajar. Pilih jenjang SMA, kemudian tipe Lab Maya. Kemudian kita memilih percobaan yang akan kita lakukan, yaitu percobaan asam basa. Sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu kita membaca petunjuk. Di sini ada 4 petunjuk. Mudah ya. Setelah membaca petunjuk, kita sudah bisa memulai percobaan. Ambil 1 gelas kimia, letakkan ke atas meja peraparan. Pilih larutan yang akan kita uji coba. Terlebih dahulu kita coba dengan larutan HCl. Kemudian kita ambil kertas lakmus merah. Celupkan ke dalam larutan HCl. Amati perubahan warna yang terjadi. Selanjutnya, ambil kertas lakmus biru. Celupkan ke dalam larutan HCl. Amati perubahan warna yang terjadi. Ternyata, dengan pencelupan kertas lakmus ke dalam larutan HCl, lakmus merah tetap berwarna merah, sedangkan lakmus biru berubah menjadi warna merah. Maka dapat digelongkan bahwa larutan HCl bersifat asam. Untuk mengetahui berapa pH dari larutan HCl, kita menggunakan kertas pH universal. Ambil kertas pH universal, kemudian celupkan ke dalam larutan HCl. Amati perubahan warna yang terjadi pada strip, kemudian bandingkan dengan skala yang ada pada pH standar. Kita cari angka yang sesuai. Ternyata perubahan warna yang sangat mirip ada pada angka 2. Maka HCl mempunyai pH sebanyak 2. Sekarang kita uji larutan yang lain. Sama seperti langkah-langkah tadi, siapkan gelas kimia, kemudian letakkan ke atas meja. Pilih larutan yang akan kita uji. Sekarang kita uji larutan air sabun. Ambil kertas lakmus merah, kemudian celupkan ke dalam air sabun. Amati perubahan warna yang terjadi. Diikuti dengan kertas lakmus biru. Celupkan ke dalam larutan air sabun. Perhatikan apakah ada perubahan warna yang terjadi. Ternyata pencelupan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air sabun, lakmus merah berubah menjadi warna biru, sedangkan lakmus biru tetap berwarna biru. Maka air sabun bersifat basa karena warna yang timbul adalah warna biru. Untuk mengetahui berapa pH dari air sabun, kembali kita gunakan kertas pH universal. Ambil kertas pH universal, kemudian celupkan ke dalam air sabun. Amati perubahan warna yang terjadi pada strip, kemudian cocokkan dengan skala pH yang ada. Ternyata kesesuaian warna menunjuk pada angka 9. pH di atas 7 berarti dia bersifat basa. Sudah mulai paham kan cara kerjanya? Sekarang kita uji larutan yang ketiga. Sama seperti cara-cara tadi, ambil gelas kimia, letakkan ke atas meja, dan pilih larutan yang akan kita uji coba.
Sekarang kita pilih larutan air suling. Masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian ambil kertas lakmus merah, celupkan ke dalam air suling. Amati perubahan warna yang terjadi. Diikuti dengan kertas lakmus biru. Amati perubahan warna yang terjadi kalau ada ketika dicelupkan ke dalam air suling. Ternyata setelah pencelupan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air suling tidak ada perubahan warna. Kertas lakmus merah tetap berwarna merah, lakmus biru tetap berwarna biru. Maka air suling bersifat netral, tidak bersifat asam, tidak bersifat basa. Untuk mengetahui pH dari air suling, kembali kita menggunakan kertas pH universal. Ambil kertas pH universal, kemudian celupkan ke dalam air suling. Amati perubahan warna yang terjadi pada strip. Kemudian cocokkan dengan pH standar. Menunjukkan angka berapakah strip tadi? Ternyata warna yang cocok menunjukkan pada angka 7. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.